Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Mempunyai keinginan untuk menjadi orang tua, tentunya sudah harus siap secara lahir dan juga batin guys. Selain itu, kalian juga udah harus siap untuk menerima semua kondisi anak yang dititipin sama Tuhan di dunia ini. Contohnya aja guys, kayak kisah yang dialami sama pasangan yang satu ini nih. Gimana? Jadi penasaran kan? Hai, calon sarjana di sini dan kita akan jelasin kisah keajaiban anak yang tetap bisa hidup meskipun tidak memiliki otak. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Sebagai orang tua, tentunya dikaruniai anak yang normal, sehat, dan juga cerdas. Pastinya keinginan semua pasangan ya. Tapi guys, gimana ceritanya nih kalau kalian tuh malah dikaruniai anak yang mengalami kelainan? Kadang ada orang yang gak siap untuk mengalami cobaan itu dan langsung merasa Tuhan tuh gak adil dengan hidup mereka. Bisa jadi para orang tua ini tuh malah saling menyalahkan, sedih dan juga malu yang berujung mengucilkan sang anak. Padahal kan lahir dengan kondisi kurang beruntung bukanlah keinginan anak-anak itu ya. Cuma tenang aja, dalam kisah yang bakal gue kasih tau ke kalian ini beda banget kok guys sama yang tadi gue ceritain. Nah, jadi kisahnya begini. Saat pasangan bernama Shelly dan juga Rob lagi mengecek kehamilannya ke dokter, mereka diberitahu tuh guys kalau ada beberapa masalah sama janinnya tersebut. Di usia kehamilan 3 bulan, ternyata bayi Shelly itu mempunyai penyakit bernama spina bifida yang bisa mengancam nyawanya. Buat kalian yang nggak tahu, spina bifida itu adalah kondisi ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik dan bisa bikin lahir dengan kondisi yang nggak sempurna. Walaupun hal ini bisa dilakukan perawatan oleh para dokter, tapi sayangnya itu guys, penyakit spina bifida tidak bisa hilang selama seumur hidup. Maka dari itu, para dokter pun memberikan saran untuk menggugurkan kandungan tersebut sebelum usia janinnya itu bertambah. Apalagi kalaupun bayi itu lahir, para dokter tuh pasti meminta untuk langsung menyiapkan peti mati karena biasanya sang bayi itu nggak akan bisa bertahan lama. Dalam kondisi seperti itu, Shelly dan Rob tetap memutuskan untuk melanjutkan kehamilan karena mereka merasa anaknya patut mendapat kesempatan hidup. Selama berbulan-bulan, kondisi janin bayi Shelly selalu dipantau ketat oleh sang dokter. Dan bukannya mendapat kabar bagus, ternyata mereka malah nemuin komplikasi lain dong. Bayi Shelly didiagnosis menderita hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan di dalam rongga otak. Ketika cairan itu menumpuk, maka terjadi pembengkakan dan bisa merusak otaknya sebelum dia bisa lahir di dunia. Kondisi langka yang terjadi di dalam rahim ini langsung membuat bayi Shelly diberi julukan yaitu The Boy with No Brain guys. Asal kalian tahu ya, saat mereka menemukan kondisi itu, tiba-tiba aja malah terjadi persalinan dan ngebuat bayinya lahir. Katanya sih, bayi yang diberi nama Noah Wall ini lahir dengan kepala berukuran tidak normal akibat pembengkakan yang terjadi. Tapi karena para dokter masih berjuang untuk menyelamatkannya, mereka melakukan banyak serangkaian tes untuk melihat perubahan positif. Sayangnya, kondisi Noah yang lumpuh dari pinggang ke bawah itu tetap nggak ada kemajuan sama sekali. Menurut dokter Sia, waktu diperiksa, fungsi otak Noah tuh cuma terlihat sekitar 2% doang guys. Ya, selain merasa sedih dan juga hancur karena kabar ini, Sherry dan Rob juga mulai khawatir sama biaya pengobatan Noah yang makin lama makin mahal. Tiap hari mereka tuh selalu berdoa dan juga berpikir positif guys, agar anaknya itu bertumbuh layaknya anak-anak yang lain. Entah kalian percaya sama keajaiban atau enggak, tapi saat di usia 3 tahun, hasil pengecekan otak Noah tuh malah berbeda banget dong. Bahkan para dokter pun kaget bukan main pas mereka tahu kalau Noah tuh bisa menghitung angka 1 sampai dengan 10. Selain itu, Noah juga bisa tertawa dan juga tersenyum guys, layaknya anak seusia dia. Walaupun menurut para dokter sih perkembangan itu lebih lama daripada anak seusianya, tapi kemajuan ini tentunya gak disangka-sangka dan ngebuat mereka semua menjadi kaget. Asal kalian tahu ya, di usia Noah yang kelima, perkembangan otaknya udah terlihat normal seperti anak-anak seusianya loh. Ya, walaupun kondisi spina bifidanya tetap masih ada dan membuat dia lumpuh, tapi Shelly dan Rob tetap puas sama kemajuan anaknya itu guys. Sekarang Noah juga bisa mengikuti berbagai aktivitas di sekolah walaupun masih dibantu menggunakan kursi roda dan penopang tubuhnya. Kalau denger cerita kayak gini, mau gak mau kita jadi percaya gak sih sama keajaiban yang ada di dunia? Lagi-lagi dengan selalu berdoa, pantang menyerah dan berpikir positif, keadaan yang tadinya gak mungkin bisa tiba-tiba berubah 180 derajat loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.